mode router ini perbedaannya dengan access point, semua manajemen wireless atau manajemen klien, pembatasan misalnya bandwidth melalui. Halo teman-teman, di depan kita ini ada router WiFi Tenda AC1200 ya teman-teman ya. Jadi ini punya fitur access point, router wireless, kemudian WSP juga ini ada ya teman-teman ya. Tapi di video ini kita akan buat ya, dan nanti bandingkan antara mode access point dan router ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, di sini ini ada komputer, kemudian pengkabelannya ini seperti biasa kita colokkan kabel power ya teman-teman ya. Kemudian ini bisa kita lihat ya teman-teman ya, ini untuk WAN ya, sumber internet ya. Ini saya ambil kabel dari modem saya teman-teman ya, saya colokkan di sini. Kemudian untuk men-setting router ini saya menggunakan komputer ya, bebas ya, ini mau ditaruh di mana. Yang penting di sini WAN dari sumber internet. Ini saya colokkan ke port ini ya teman-teman ya. Nah, ini sudah saya colokkan pengkabelannya. Kemudian kita beralih ke komputer ya teman-teman ya. Pertama-tama kita buka web browser ya teman-teman. Untuk router Tenda biasa IP-nya 192.168.0.1 ya teman-teman ya. Ini bisa kita lihat ya. Seperti inilah kira-kira kalau misalnya router kita baru dibuka ya, baru atau di reset ya teman-teman ya. Ini ada pilihan connection type, PPPoE, kemudian dynamic IP address, kemudian static ya. Kita pilih di bagian dynamic IP address ya teman-teman ya. Ini sudah tersimpan ya teman-teman ya. Secara default jika kita langsung colokkan kabel sumber internet ke bagian WAN, dia akan langsung terkoneksi ya teman-teman ya. Ini kita lihat ya di status, bisa kita lihat ini terkoneksi ke internet, ini routernya, kemudian ini komputer saya ya, satu perangkat yang terhubung. Bisa kita lihat di sini dari sumber internet saya, ketepatan saya menggunakan Mikrotik, dia mendapatkan IP 10.10.10.8 ya, router wireless ini ya. Subnetnya yang ini, kemudian default gateway-nya yang ini, kemudian DNS-nya yang ini ya teman-teman ya. Kemudian kita lihat di bagian internet setting, dia secara otomatis router ya teman-teman ya, mode router. Jadi kalau router ini ada pengaturan wireless setting, bandwidth control, parental control, sleeping mode. Jadi kalau misalnya nanti perangkat yang terhubung ke router ini, kita bisa memanage perangkat misalnya untuk diblokir atau bandwidthnya diatur ya teman-teman ya, dibatasi langsung dari perangkat ini ya teman-teman ya. Itulah kalau misalnya router ya. Dan jika misalnya kita cek di bagian IP, nanti dia akan mendapatkan IP dari perangkat itu sendiri ya teman-teman ya. Ini kita lihat, kita ketikkan IP config. Nah ini ya teman-teman ya. Jadi dia meneruskan IP dari perangkat itu sendiri ya. Tadi perangkat routernya tadi IP-nya 192.168.0.1 ya. Jadi kalau kita menggunakan mode router, dia akan menggunakan IP router itu ya teman-teman ya. Ini bisa kita lihat ya. Ini sudah terkoneksi. Kemudian kita coba buka YouTube. Bisa ya teman-teman ya. Jadi dia sudah terkoneksi ke internet, dan ini bisa kita lihat internet settingnya. Secara default dia, jika kita colokkan walaupun kita baru pertama pasang, dia langsung terkoneksi dan menggunakan mode router ya teman-teman ya. Kalau misalnya wireless ini teman-teman bisa setting ya, atau menggunakan 2,4 atau 5 GHz ya. Ini bisa kita disable. Kemudian
nama WiFi bisa kita atur ya. Nah, tetapi di video ini kita tidak membahas itu ya. Kita hanya membandingkan antara mode router dan mode access point ya. Kalau ini universal repeater seperti range extender ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita beralih ke sini ya teman-teman ya. Kita coba menggunakan access point ya, mode access point. Kita bedakan nanti apa aja yang berubah ya. Kemudian kita oke kan aja teman-teman ya. Kemudian ini kita oke kan, maka dia routernya akan restart ya teman-teman. Kita tunggu sampai bisa masuk kembali ya teman-teman. Ini bisa kita lihat ya teman-teman ya. Jadi kita lihat di sini ya teman-teman ya. Jadi connection sukses. Kita lihat dia one-nya ini, kemudian IP-nya 8 ya, mendapatkan 10.10.10.8 dari Mikrotik saya ya, karena saya pakai Mikrotik. Kemudian di bagian internet wireless bisa kita lihat ya. Jadi di sini sama aja di bagian wireless seperti yang tadi. Yang tidak ada di sini adalah di bagian bandwidth control ya, teman-teman ya. Bandwidth control dan parent control ya, teman-teman ya. Di sini tidak ada karena memang kalau menggunakan mode access point kita hanya seperti melanjutkan atau meneruskan internet yang dari sumber internet ya. Dia hanya melanjutkan dan nanti untuk memanage user dia melalui router utama ya, yaitu di bagian Mikrotik ya. Jadi kita bisa mengkontrol di bagian Mikrotik untuk memanage setiap klien yang tersambung ke router ini ya. Itulah bedanya di IP dan router. Kalau router ini dia tadi kan meneruskan IP dari router itu sendiri kan, sementara di AP kita bisa coba, kita buka CMD, kemudian kita ketikkan IP config. Nah, di komputer saya mendapatkan IP 10.10.10.30 ya. Jadi dia meneruskan IP dari sumber internet ya, yaitu dari Mikrotik saya ya, karena Mikrotik saya segmen IP-nya ini ya teman-teman ya. Beda tadi kalau misalnya menggunakan mode router dia akan menggunakan IP 192.168.0 sekian gitu kan. Kalau ini meneruskan IP dari sumber internet ya, Mikrotik saya ya. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Jika kemudian kita buka lagi YouTube bisa ya teman-teman ya. Jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman. Dia di bagian mode router ini perbedaannya dengan access point, semua manajemen wireless atau manajemen klien, pembatasan misalnya bandwidth melalui router ini sendiri ya. Kita bisa buat tadi atur melalui bandwidth control atau parental control ya. Sementara di access point kita memanage seperti bandwidth melalui sumber internet yang sudah saya sambungkan ke Mikrotik saya, jadi melalui Mikrotik ya. Itulah perbedaannya ya teman-teman ya. IP-nya juga berbeda. Ini routernya menggunakan IP router itu sendiri. Sementara kalau misalnya koneksi access point, dia akan menggunakan atau meneruskan IP dari sumber internet, yaitu dari Mikrotik ya teman-teman. Oke ya teman-teman ya, mungkin sampai di sini aja. Begitulah kira-kira penjelasan mengenai router, mode router dan access point. Jangan lupa like, comment, share ke media sosial teman-teman ya, supaya lebih banyak orang mengetahui dan bermanfaat bagi orang lain. Jangan lupa di subscribe juga ya teman-teman ya. Terima kasih yang sudah menonton. Salam sehat ya.